Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bung Hatta ini menjadi referensi dan idealisasi bagi banyak bidang yang menjadi ikon-ikon pembangunan Indonesia. Beliau menjadi referensi dan idealisasi di bidang pendidikan. Tidak saja pemikirannya, tapi sosoknya sendiri sukses menjadi student, menjadi pelajar sukses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sahabat SKP yang saya hormati. Nah, kali ini kita akan bicara tentang, bukan berguru lah ya, kita ingin meneladani sikap atau perilaku dari seorang tokoh kita. Kalau Soekarno pernah, kemudian di Agus Salim sudah pernah, ya. Kemudian Sudirman juga sudah pernah. Kita masuk ke wakil presiden pertama kita, Bung Hatta. Ya, Bung Hatta ini menjadi menarik. Saya juga belum terlalu banyak baca ini, Mau Be. Jadi, karena gini, sebetulnya kan harusnya 2 hari ini ya. Itu tadi ada program yang Bapak tahu lah, juga Bapak sempat baca sampai malam ya. Oke. Nah, Bung Hatta ini menarik ketika dia punya perilaku yang semuanya orang mengatakan wah orangnya sangat jujur, sangat sederhana, kemudian dia lebih memilih ke arah itu dibanding dia harus glamor dan diceritakan saat meninggal pun sampai dia pengen sepatu Billy nggak bisa beli kan gitu ya. Nah ini menarik untuk kita diskusikan sore ini ya. Nggak usah panjang lebar. Ya, sekali lagi karena diingatkan oleh Pasal sore jangan lama-lama Pak. Kita sederhana tapi tektok tidak saya kali. Ya. Nah sebetulnya lebih nanti yang mungkin teman-teman yang hadir banyak ini yang saya harapkan sebetulnya lebih banyak tentang bukan perjuangannya Hatta setelah dia di London dan dia dokter itu ya, tapi saya juga ingin mungkin ada teman-teman yang tahu latar belakang dia seperti itu. Nah ini yang barangkali nanti ada yang paham ya, oh kenapa dia memilih menjadi seorang dokter ya, atau ya seorang yang harus sekolah dokter ya dia ya dokter ya dokter bidang ekonomi ya ekonomi kalau nggak salah. Nah proses dia ketika harus memilih kuliah dibanding dia harus memilih di Indonesia waktu itu kan Agus Salim nggak mau dia kuliah karena padahal dia punya hak dan waktu itu Kartini mengatakan ya kamu aja istilahnya untuk kamu gitu. Dia nggak mau ya, dia jengkel gitu. Tapi saya sangat senang gitu ya dengan perilaku dia waktu kecil. Dan saya belum sempat gitu ya waktu kecilnya Bung Hatta barangkali nanti mana teman-teman Mas Slamet, Pak Edi ya barangkali ada pelajaran-pelajaran kecilnya nih ya Pak Ritonang, Bang Wilman ya Pak Saka, Pak Denny silakan. Atau ada yang ingin di-sharing ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ini yang selalu saya ingin dapatkan gitu. Kayak kemarin di Ponorogo dapat tambahan dari Pak Tis bahwa ternyata pelatih kepemimpinan itu dari keluarga lebih lama. Karena memang waktu itu di Ponorogo punya pandaian atau punya kepimpinannya atau punya prosesnya itu diawali dari mbahnya, bentuknya yang mendidik kan. Nah itu kan di situ kita kelihatan bahwa kalau gitu pola pembelajaran ketika orang ini ingin bisa menjadi seperti Diponegoro, prosesnya paling tidak ya memang itu tadi harus ada indoktrinasi dari atas.
dengan segala kekuatannya. Dia di coach dengan model Islam dan segala seperti itu kan, akhirnya jadilah seperti itu. Nah, how to be-nya ini, tapi ini nggak perlu dipaksa, memang nggak gampang. Karena dalam buku itu seringkali ya ditulis itu setelah dia usia dewasa, kadang-kadang gitu perjalanannya, prosesnya gitu. Saya kemarin baca bukunya ini juga nggak ada tuh, saya lihat waktu belum kecilnya gimana ya, kalau nggak ditulis. Nah ini kalau di buku Agus Salim ada sedikit-sedikit. Gitu. Ya udah, ini nanti kita diskusikan, tapi yang lebih penting kita mengacu pada perilaku yang sudah ada, perjuangannya apa, dan kira-kira bagaimana kita bisa mengcapture sebuah perilaku kebaikan Hatta untuk Indonesia zaman sekarang. Ya. Untuk itu saya minta Pak Ubaidillah untuk sedikit menyampaikan pemantiknya untuk Bang Hatta ini. Monggo Pak Ubaid, silakan. Ya, terima kasih Pak Gus. Terima kasih SKB karena telah berani mengambil tugas negara ini. Yaitu mengajarkan sejarah tapi bukan dari sisi fakta dan datanya, tetapi menghadirkan sejarah sebagai pembelajaran nilai. Nah ini kan penting sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKB untuk semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bung Hatta ini menjadi referensi dan idealisasi bagi banyak bidang yang menjadi ikon-ikon pembangunan Indonesia. Beliau menjadi referensi dan idealisasi di bidang pendidikan. Tidak saja pemikirannya, tapi sosoknya sendiri sukses menjadi student, menjadi pelajar sukses. Dari desa ke kota, ke Belanda, sampai tingkat tertinggi, doktor. Itu kan bukti bahwa beliau sukses. Yang kedua di bidang ekonomi, pemikiran beliau ini selalu menjadi ikon dari kampanye calon presiden dan wakil presiden. Ekonomi kerakyatan, itu kan merujuk kepada pimpinan beliau. Bahkan di kajian-kajian keagamaan Islam, khususnya Bung Hatta jadikan referensi penting. Ada istilah Islam garam. Islam garam itu artinya secara performa fisiknya tidak nyolok, tetapi secara rasa dan dampaknya terasa. Islam garam sebagai lawan dari Islam ginju katanya. Itu istilah yang dikaitkan dengan Bung Hatta. Nah, yang terakhir yang saya kira ini match dengan pembahasan kita malam ini adalah siang ini adalah Bung Hatta sebagai penyelenggara negara, Bung Hatta sebagai birokrat, Bung Hatta sebagai tokoh, dan Bung Hatta sebagai founding fathers. Ya. Ada banyak kualitas pribadi yang bisa kita bongkar, meskipun tidak bisa seluruhnya. Dan ini pas sekali dengan visi misi SKB ya. Oke, tapi inti dari keseluruhan itu kita punya bukti-bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa Bung Hatta itu secara ilmu mumpuni, doktor, punya pengalaman sabrek di dalam dan di luar negeri, secara integritas teruji. Ada banyak kisah yang membuktikan beliau punya integritas tinggi, dan secara legasi juga pasti kita semua tahu beliau adalah founding fathers Indonesia. Mungkin ada pertanyaan yang sama dengan yang tadi diajukan Pak Gus. Proses-proses seperti apa yang bisa menghantarkan orang menjadi sosok kayak Bung Hatta ini? Kan begitu pertanyaannya. Tentu secara hakikat kita harus sepakat, tidak ada yang tahu persis kecuali wallahu a'lam bishawab. Tuhanlah yang paling tahu proses ini. Karena bisa jadi seandainya Bung Hatta masih hidup, kita hadirkan di sini pun tidak bisa menjawab keseluruhan. Kenapa saya jadi orang kayak begini gitu? Kita tahu, iya, karena manusia kan cuma dikasih ilmu sedikit saja. Sisanya ada tanda tanya yang menjadi kata kunci dipegang oleh Tuhan. Sisanya itu manusia cuma dikasih sedikit, sisanya berupa prasangka, asumsi, analisis dan seterusnya. Nah, tetapi sebagai kegiatan analisis yang nanti menghantarkan kita untuk apa sih pelajaran penting yang bisa kita teladani dari Bung Hatta, tentu ini penting. Bahkan ini keharusan dari perintah wahyu dan ilmu, Pak Gus. Menganalisis para tokoh itu. Wahyunya menyuruh kita untuk membaca orang, membaca keadaan, membaca iklim dan seterusnya supaya menghasilkan pemahaman. Yang tidak boleh kan membacakan aib orang lain kan itu. Tapi membacanya wajib. Kenapa orang ini hebat? Kenapa orang ini tidak hebat? Kenapa orang ini gampang terpengaruh? Kenapa dia kokoh dan seterusnya, itu penting.
Nah, di dalam ilmunya juga sama-sama kita ketahui, misalnya dalam praktek-praktek profesional manajemen itu kan ada istilah benchmark learning, ada istilah social learning. Itu kan sama. Kita melihat orang lain, lalu kita konstruksi pelajaran apa sih yang penting, yang bisa kita terapkan untuk diri kita. Nah, dalam konteks itu saya kira Bung Hatta penting. Bung Hatta penting untuk kita analisis, kita temukan pelajaran apa yang bisa kita share, yang bisa kita terapkan untuk diri kita masing-masing. Nah, terkait dengan itu saya ingin menjelaskan beberapa poin, Pak Gus. Ya, pertama, Bung Hatta itu anak yang dibesarkan dari keluarga yang sangat religius, tetapi di sisi lain sangat kultural, dan keluarganya itu melayani kebutuhan umum. Jadi meskipun Bung Hatta itu tidak melihat sosok kakeknya yang seorang tokoh tarekat tingkat tinggi, namanya Syekh Batu Ampar, itu tokoh tarekat tasawuf ya. Beliau, Bung Hatta ini sejak kecil sudah menerima informasi secara turun-temurun. Oh, kakek kamu itu orang yang tokoh besar, melayani kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan keislaman. Begitu juga bapak kamu. Jadi kepedulian keluarga itu terhadap masyarakat itu yang nancep di pemahaman Bung Hatta. Lingkungan berarti ya? Ya. Jadi secara alam bawah sadar beliau sudah merekam fakta-fakta mengenai keluarganya. Satu, taat pada agama, concern pada pendidikan agama terutama tasawuf, dan melayani kepentingan publik. Itu masih kecil sudah terekam di situ. Jadi kalau istilah orang sekarang itu ada masa emas itu. Masa emas adalah masa di mana otak manusia punya performa sangat tinggi untuk menangkap segala informasi. Nah, ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa tidak ada orang tua yang mengkursuskan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada anaknya. Tetapi semua anak di dunia ini mampu berbicara bahasa yang dipakai oleh orang tuanya karena menangkap tadi ya. Jadi itu sudah bisa dipahami. Nah, ketika remaja, nah ini yang unik, tumbuh Bung Hatta itu cinta ilmu, explorer ya, membaca buku apa saja. Nah ini juga kan dia pisah Pak dari orang tua. Setelah remaja itu kan sekolah di Padang, di kota apa gitu ya, di sekolah Belanda di situ. Nah ada hal yang menarik, selain suka membaca, Bung Hatta ini ternyata memang ini tradisi tasawuf ya, dia open terhadap pergaulan. Jadi dia seperti beras itu. Gabah itu kan supaya mengeluarkan berasnya harus ada gesekan dengan banyak hal. Nah, Bung Hatta mempunyai pengalaman itu. Dia bergaul dengan orang Jawa, orang Kalimantan, orang banyak hal. Jadi demokratis. Dia punya profil personalitinya demokratis, sehingga bisa menerima atau mengakomodasi banyak perbedaan. Itu waktu remaja. Jadi cinta ilmu dan punya kepribadian yang demokratis, sehingga dia bisa bergaul dengan banyak orang. Puncaknya adalah ketika di Belanda. Nah, mungkin Pak Agus tadi bilang ya, Pak Agus Salim nggak mau itu, kan karena dalam beberapa hal Agus Salim itu kan strength gitu, kuat gitu. Hatta soft, dia soft, lunak, dia demokratis, mau ke Belanda. Nah di Belanda itulah, kalau saya mencatat itu beliau seperti air. Kalau tadi seperti gabah, jadi dia mengeluarkan berasnya karena gesekan. Di Belanda Bung Hatta seperti air. Satu sisi dia menjadi orang Nusantara yang Muslim, tapi satu sisi dia beradaptasi dengan budaya Eropa. Ada banyak budaya Eropa yang dia ikuti. Misalnya ada salah satu tulisan yang saya baca itu, kalau dia nonton opera itu yang dipesan yang lain kan bir, karena Eropa. Bung Hatta itu pesannya air putih gitu. Bung Hatta nggak tahu, ternyata harga air putih itu lebih mahal daripada bir. Dia ingin menunjukkan ayam Indonesia, ayam Nusantara. Saya ini orang Indonesia yang punya tradisi pagi ya, minum air bukan bir kayak di Barat. Tetapi setelah dia nonton opera malam-malam pun paginya aku harus sholat subuh karena aku Muslim. Itu ya. Jadi dia menjadi air. Satu sisi menjaga prinsip keasliannya, tapi satu sisi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga di Belanda pun dia punya banyak orang, banyak relasi dan diterima. Bahkan mulai menulis. Nah di Belanda ini menulis itu menjadi awal dari perjuangan dia. Jadi menunjukkan siapa saya yang sebenarnya itu kan di Belanda, tulisan. Nah ketika dia pulang ke Indonesia, dia menjadi sosok. Nah ini yang tadi terkait dengan pernyataan Pak Gus.
bisa nggak sih jujur itu diajarkan? Toh nggak ada yang berhasil mengajarkan kejujuran gitu kira-kira. Karena bukan materi untuk diajarkan. Jujur is buah dari ini yang bisa menjawab salah satunya ya. Ketika dia datang ke Nusantara berbekal dari Belanda, Bung Hatta bergabung dengan berbagai gerakan untuk melawan musuh manusia yang namanya penjajahan. Nah, perlawanan terhadap musuh manusia inilah yang menghasilkan kejujuran, keberanian, tanggung jawab gitu. Jadi ada ideologi dan idealisasi yang menggerakkan orang. Jadi jujur itu, ya tadi saya sepakat dengan Pak Gus, efek. Kalau orang sudah nggak peduli sama lingkungan itu susah diharapkan untuk jujur. Dia jujur, kan begitu. Ketika dia ada ideologi, ada idealisasi, ada perlawanan terhadap musuh manusia, korupsi, penjajahan dan lain sebagainya, maka in case dia dihadapkan pada situasi, keluarlah siapa dirinya, jujur dia. Nah, Bung Hatta di Indonesia. Suara di saya kurang ya? Halo? Sudah bagus? Keluarnya suaranya bagus ya, teman-teman. Pak Ali, suaranya halo? Bagus Pak suaranya Pak. Buat saya suaranya bagus, jelas. Bagus. Oke. Oh oke, berarti di kami. Oke, nggak apa, lanjut. Bagus Ya. suara bagus. Ya. Jadi ibarat pohon itu kan batangnya itu menjadi kuat bukan karena dia dilindungi dari sinar matahari. Dia menjadi kuat karena mendapatkan terpaan angin. Nah, inilah sosok Bung Hatta menjadi semakin kuat karena dia di tanah air melakukan perlawanan. Karena itu semangat beragama itu kalau kita masuk ke konsep Islam itu perlawanan. Dia mengatakan la, itu Pak Ali ya. La ilaha illallah itu artinya melawan dia, melawan kezaliman, melawan musuh manusia. Dengan melawan maka karakter seseorang menjadi semakin kuat. Nah, Hatta melakukan ini. Nah, Pak Gus dan teman-teman, seluruh proses tadi dari mulai kecil mendapatkan pemahaman nilai-nilai agama, pendidikan orang tua, kepedulian keluarga terhadap kebutuhan masyarakat, menulis, bergaul, terus melakukan perlawanan terhadap musuh manusia. Semua proses ini secara logika pendidikan dapat menghantarkan seseorang ke tingkat yang disebut contented. Berisi dia. Contented itu menjadi orang yang jiwanya berisi dengan prinsip. Atau ada yang menerjemahkan dengan principle centered, Pak Abu Ali ya. Orang yang Ka'bahnya itu adalah prinsip. Orang yang hidupnya itu berpegang teguh pada prinsip. Bukan kepada harapan manusia lagi, bukan kepada perasaan manusia. Bahkan dalam beberapa hal kasus itu, Bung Hatta melawan perasaannya sendiri. Contohnya misalnya ketika istrinya gagal membeli mesin jahit. Karena negara mengumumkan kebijakan ekonomi yang berbeda. Mestinya sebagai suami yang cinta istri kan bilang sama istrinya ini, tabunganmu nanti nggak laku loh. Ya, karena negara akan melakukan kebijakan ekonomi begini sehingga inflasi. Tapi Bung Hatta nggak mau, sehingga istrinya loh kok nggak bilang, katanya kan. Artinya apa? Sebagai orang yang berprinsip, rasanya ke istri pun dia kalahkan. Dia Ka'bahnya itu memang prinsip. Ada lagi kisah misalnya anaknya yang kerja di Australia mengirim surat ke Hatta. Siapa itu? Ada Gemala atau siapa itu? Dia pakai kop surat kedutaan yang ada stempel Republik Indonesia. Sebagai orang tua tentu senang mendapatkan surat kepada anak dan tidak tega untuk negur yang macam-macam. Tapi Bung Hatta karena dia contented dengan prinsip itu tetap ditegur kepada anaknya meskipun tetap sayang. Lain kali kalau ngirim surat ke bapak jangan pakai kop surat negara, itu kan pribadi sifatnya. Sebagai orang tua tentu sayang, tidak ada orang yang tidak sayang sama anaknya, apalagi Bung Hatta gitu. Tetapi sayang itu nomor dua. Nomor pertama prinsip tadi, contented, dia terisi jiwanya oleh prinsip. Nah, ada kisah lagi, misalnya siapa itu? Ajudannya dikasih honor dari kunjungan ke Papua, ternyata gede honornya, bagus. Dilihat orang tua, oh, itu kelebihan. Wes. Saya ambil untuk kebutuhan saya saja, sisanya kembalikan. Tidak berarti dia kaya raya,
semua orang tahu Bung Hatta itu tidak kaya-kaya banget, bahkan ada dalil yang mengatakan dia itu miskin untuk ukuran kepala negara gitu. Tetapi dia berani mengembalikan honor karena prinsip, ini duit negara, saya harus pakai untuk secukupnya saja. Dari itulah penjelasan mengenai manusia yang contented, yang jiwanya itu berisi prinsip, sehingga dia puas dengan prinsip yang dipegangnya, dia berdiri kokoh pada prinsip yang dipegangnya. Nah, sebaliknya orang yang tidak contented itu orang yang melayang-layang, sehingga dia menjadi rakus. Punya apa saja itu masih rakus, karena tidak ada ibarat pesawat itu tidak ada grounding, tidak grounding dia melayang-layang atau mudah dibelokkan oleh kepentingan atau oleh harapan, oleh tekanan orang lain. Bung Hatta membuktikan bahwa beliau contented dengan seluruh proses yang beliau alami tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan, seperti apa sih proses pendidikan yang dapat menghantarkan manusia supaya dia lebih contented batinnya itu, supaya lebih berisi itu seperti apa? Ada penjelasan dari Al-Quran dan dari konsep psikologi bagus yang bisa kita terapkan untuk diri kita masing-masing. Dan juga kalau ada aktivis pendidikan, mulai diterapkan juga ke sistem pendidikan. Apa itu? Al-Quran punya istilah al-ghaib. Al-ghaib itu invisible, tidak nyata. Nah, orang baru bisa contented kalau imannya itu kepada al-ghaib, orang yang sesuatu yang tidak nyata. Kalau orang takutnya baru ke SOP, ke KPK, ke polisi, ke undang-undang, ke aturan penjara dan seterusnya, meskipun itu baik, tetapi tingkatannya belum sampai ke contented tadi. Meskipun itu baik ya, dan dibutuhkan. Gitu. Jadi untuk menjadi contented itu memang harus ke al-ghaib, orang yang imannya nyampe ke al-ghaib, nyampe ke zat yang maha tinggi. Ujiannya adalah ketika sendiri, dan atau ketika dia punya kekuasaan kayak Bung Hatta tadi, nggak ada masalah sebetulnya dia terima honor 1 truk juga gitu, atau 1 kerdus juga gitu, karena beliau punya pilihan untuk menerima atau karena beliau punya kekuasaan gitu. Tapi beliau memilih mendengarkan atau pengawasan al-ghaib kepada dirinya. Ini nanti dihitung kata Bung Hatta. Di akhirat ini dihitung nih duit ini. Gitu. Nah, kalau di psikologi itu ada istilah the invisible principle, prinsip-prinsip yang tidak kelihatan. Ini dikaitkan dengan alasan moral seseorang. Jadi orang itu melakukan kebaikan karena 3 alasan. Nah, itu dalam konsepnya. Alasan pertama karena dia punya interest. Aku nyumbang karena besok mau nyalon. Nah, misalnya begitu. Itu interest pribadi. Itu juga baik, tetapi masih di bawah. Yang menengah itu aku taat kepada aturan karena memang untuk menjaga keharmonisan sosial. Nah, itu menengah. Untuk kerukunan di kantor atau kerukunan di masyarakat dan seterusnya. Nah, yang paling tinggi sama ketika orang melakukan kebaikan karena dasarnya adalah prinsip-prinsip yang tidak kelihatan. Itu yang menghantarkan orang untuk menjadi contented. Nah, Bung Hatta dengan segala cerita fakta yang kita temukan dari internet, dari cerita-cerita, beliau orang yang contented. Nah, sama dengan tokoh sufi besar yang dijadikan visi atau idealisasi nama Bung Hatta itu sendiri bagus. Menurut cerita yang berkembang yang saya terima, nama Hatta itu oleh bapaknya digambarkan nanti besar itu menjadi tokoh besar, atau di Mesir itu ada tokoh besar penulis buku Al-Hikam yang sekarang namanya terkenal di Indonesia, itu sufi besar, gurunya para sufi malah. Itu namanya Ato. Supaya Bung Hatta ini kayak dia, dikasih nama yang sama katanya, kira-kira gitu, Hatta di Indonesia. Dan memang benar ya. Jadi Bung Hatta itu memiliki ciri-ciri orang dalam tanda kutip ya, sufi yang progresif lah gitu, yang bermanfaat untuk orang banyak. Satu sisi dia pengamal Islam substantif yang sangat kuat, tapi secara ilmu kauniyahnya menguasai banyak hal, hukum menguasai, demokrasi menguasai, ekonomi menguasai gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi kita tentang Bung Hatta, Pak Bes. Saya pikir dari saya cukup sampai segitu. Oke, luar biasa. Ya, ini menarik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ubaid tadi, bahwa ternyata Bang Hatta ini kalau kita lihat dari kontribusinya tadi, penyebab beliau seperti itu tadi kan salah satu yang
sampaikan adalah peran lingkungan. Ini ya kan? Sepakat bahwa lingkungan akan membangun karakter siapapun, termasuk kita. Maka mudah-mudahan SKB ini menjadi sebuah konsep lingkungan ya. Lingkungan. Nah, kemudian terakhir tadi untuk menjadi contented people. Jadi orang ini punya tidak hanya rambu-rambu takut SOP dan takut standar apa yang ada ya, tapi lebih beyond itu ya. Lebih punya prinsip-prinsip yang hakiki gitu ya, dalam gitu ya, yang sangat tadi terlawangnya itu keyakinannya itu sangat tinggi gitu ya. Tadi karena mungkin konsep belajar tasawuf tadi juga bisa ya. Tapi yang menarik tadi bahwa ternyata ada konsep pemberian nama itu ya jadi mungkin ya harapan ya. Jadi yang benar ya bahwa ketika kita ingin lingkungan kita bagus ya, ayo kita sama-sama mengidolakan sebuah nama yang baik, ya kan? Kemudian bikin lingkungan yang bagus, gitu. Dan yang menarik itu adalah ibarat tadi ya, kalau anak ini tidak digesek-gesek gitu, ini menarik nih. Dan gesek-gesek ini menarik gitu. Jadi perlulah digesek-gesek gitu, supaya dia terayak bagus, akhirnya kayak gabah gitu tadi keluarnya ya bagus. Beras. Jadi beras ini kan gesek-gesekannya ini jangan yang lembut gitu ya, yang asal ya. Ini penting sekali dan itu menjadi pembelajaran yang cukup bagus tuh untuk generasi depan ya. Nah, kita juga nanti akan bicara soal boarding school juga nanti